selamat sore. Saya Abdul Rahman Zarani dari BINUS jurusan Kreatif Penasih. Hari ini saya sudah bersama narasumber. Boleh ditanya nama dan perusahaannya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrin. Saya adalah generasi kedua dari Ina Cookies Bandung yang sudah berdiri sejak tahun 1990. Nah, kalau gitu langsung ke sesi pertanyaan. Nah, bagaimana Ibu menemukan semangat dan motivasi dalam menjalankan bisnis ini? Oke, Ina Cookies ini dilandasi dari kebermanfaatan. Jadi untuk memotivasinya itu kita ingin bermanfaat bagi banyak orang, bermanfaat bagi stakeholder, bermanfaat bagi lingkungan. Itu sebenarnya yang memotivasi Ina Cookies agar selalu bertumbuh. Oke. Untuk lanjut pertanyaan kedua ya. Ya. Bagaimana Ibu mengidentifikasi peluang dan mengembangkan ide bisnis tersebut? Oke, bisnis kuliner ini akan selalu berkembang tentunya setiap tahunnya gitu ya. Apalagi di tahun depan ya, insya Allah di 2026 ini akan terus berkembang. Begitu juga dengan perusahaan kita juga mengembangkan Ina Cookies. Kalau sekarang mungkin orang kenalnya hanya di festive moment aja nih, hanya di Natal dan juga Lebaran gitu ya. Tapi nextnya kita akan selalu bertumbuh untuk memenuhi kebutuhan dunia makanan di bidang cemilan. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana proses pelaksanaan analisis kelayakan usaha dilakukan? Oke, untuk membuat suatu usaha baru atau diversifikasi dari produk di perusahaan, tentunya kita melakukan visibility study dulu ya. Jadi kelayakan bisnis dulu, kita cari dulu berapa sih target marketnya, berapa peluangnya. Setelah itu kita bikin dalam bisnis plan, apakah ini layak untuk dilanjutkan atau tidak. Kalau misalnya layak, pasti kita lanjutkan. Terus juga kalau misalnya kita bikin produk baru, kita itu selalu FGD dulu. Jadi kita tes dulu di masyarakat, ini diterima atau enggak gitu ya. Dengan kayak misalnya kita mau jual ini harganya sekian, mau atau enggak gitu. Nah kayak gitu. Jadi kita melakukan itu berulang-ulang sampai kita udah mendapatkan nilai di atas rata-rata, baru kita launching produknya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa jenis model bisnis yang diterapkan dalam perusahaan ini? Oke, bisnis modelnya ya. Bisnis modelnya sebenarnya kalau Ina Cookies sendiri ini awalnya dari bisnis keluarga ya. Jadi benar-benar kekeluargaan gitu. Jadi kita juga sama karyawan juga kita kekeluargaan sistemnya gitu. Sistem kekeluargaan. Kalau bisnis modelnya sih sebenarnya apa ya? Kalau sekarang sih masih yang ini aja sih ya. Bisnis model maksudnya gimana nih? Kayak apakah ini semacam franchise atau mungkin? Oh, oke. Jadi lebih ke penjualannya ya? Ya. Oke. Kalau bisnis modelnya berarti Ina Cookies itu 70% itu distributor atau reseller. Jadi kita nggak jual secara langsung ke konsumen dari retail. Jadi besarnya memang lewat distributor channel penjualannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, siapa saja pesaing utama perusahaan dan bagaimana menaktikkan bentuk persaingan ini? Oke, kalau persaingan di kue kering sendiri ya, sebenarnya persaingannya itu pastinya kalau misalnya kue kering ini pastinya sama industri sejenis ya yang kue kering. Ina Cookies ini lahirnya itu jadi dari kakak beradik yang punya usaha yang sama sebenarnya. Jadi kalau papa saya itu ada 9 bersaudara, semuanya usahanya kue kering. Semuanya. Iya, jadi pesaingnya adalah keluarga sendiri gitu ya. Jadi contohnya kalau misalnya di Bandung sendiri ada GMC Cookies gitu. Terus kalau misalnya sekarang yang bakery kan ngeluarin juga kue kering ya, kayak ada Holland Bakery. Nah, itu juga jadi pesaing. Tapi pesaing ini di sini kita bersaing secara sehat ya. Kita memotivasi bahwa kita harus lebih baik lagi. Makanya tahun ini kita ada mengikuti sertifikat internasional kayak HACCP di pabriknya gitu. Terus begitu kita juga izinnya BPOM gitu. Jadi dari HACCP nanti kan ini standar keamanan pangan internasional gitu. Nanti kita juga naik ke ISO kayak gitu-gitu. Jadi kita terus mengupgrade gitu untuk memenangkan persaingan tersebut.
Terima kasih ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja bentuk pelindungan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh perusahaan? Oke. Value dari tadi. Oke, value-nya ya. Value-nya, jadi kita punya value-nya itu sebenarnya kalau di perusahaan value-nya rahmat gitu ya. Ada religius, agile, kita harus cepat bergerak, terus hospitality, terus manageable, action, sama trustworthy. Itu sebenarnya value-nya yang dipegang perusahaan, pokoknya harus dari situ gitu ya. Tapi hak kekayaannya mungkin juga termasuk juga karyawan ya, maksudnya kita juga menjaga karyawan ini untuk selalu bisa memegang value-value dari kita gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Ibu mengenai pentingnya pelindungan hak kekayaan intelektual bagi keberlangsungan usaha? Oke, itu sangat penting sih karena kan itu modal dasar ya, modal dasar kita menjalani usaha. Kita tuh apa namanya si perusahaan ini mau dibawa kemana gitu ya. Karena sebenarnya si bisnis ini tuh itu jadi apa sih, kendaraan kita aja sih gitu. Jadi bukan tujuan akhirnya gitu. Jadi memang apa ya, menurut saya kayak memang dari si ownernya ini harus jelas bahwa si bisnis ini bukan cuman untuk kepentingan dirinya sendiri gitu, tapi untuk kepentingan semuanya gitu ya gitu. Jadi buat lingkungan, buat karyawan, buat semuanya. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana Ibu melihat prospek dan arah perkembangan bisnis ini di masa depan? Oke, bisnisnya sih masih bertumbuh ya, masih bertumbuh dengan bagus gitu ya. Kita juga setiap tahun targetnya selalu naik nih gitu. Jadi menurut saya bisnis industri makanan ini pasti akan selalu bertumbuh sih gitu. Jadi insya Allah kedepannya bakal tambah bagus lagi nih, apalagi dengan ada kebijakan sekarang kan yang dari Menteri Purbaya gitu ya, terus dari Presiden sendiri gitu ya, yang kayak sangat mendukung bahwa semua orang kayak harus belanja nih, harus gini. Nah, saya yakin di bisnis kedepannya itu akan terus growing sih gitu, lebih bagus lagi. Udah, sekian dari saya pertanyaannya ya. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih semuanya.